Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sudah kita masuk ke minggu keempat? Aman ya, teman-teman ya? Aman. Oke, sudah mengerjakan prioritas nggak yang di LMS atau link yang sudah Budinda kirim? Sudah apa belum? Udah dicek Ring- lagi. Lupa. Gimana, Ringo? Ingat saya sudah, cuman saya cek lagi untuk hati-hati. Oke, kalau Keani gimana, Keani? Sudah coba membuka nggak? Oke, teman-teman, kalau kalian melihat di LMS, di minggu keempat ini kita akan belajar tentang kunci menyusun kalimat dan teks efektif. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas pretest yang sudah ada di LMS. Jadi nanti kalian juga bisa belajar di LMS ya. Kita bahas sama-sama. Nah, kalau di LMS itu bentuknya adalah kuis. Jadi, kalian bisa kerjakan. Di situ ada 20 soal. Dan itu nanti gabungan dari materi-materi yang akan kalian pelajari di minggu ini. Nah, untuk bersama dengan Bu Dinda, kalian akan mempelajari tentang menyusun kerangka teks dan kalimat efektif. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nafita dan Bu Rina, begitu. Baik, langsung aja Bu Dinda mau izin share screen pretest yang akan kita kerjakan. Nah, di sini. Oke, kalau kalian lihat di nomor satu itu kan tentang pola kalimat ya. Nah, nanti itu kalian akan mempelajari pola kalimat dengan Gurina. Jadi kita skip aja ya. Nomor satu kan, nomor dua juga masih pola kalimat, tiga juga pola kalimat, empat juga masih pola kalimat. Oke, nomor lima masih pola kalimat dan nah ini enam tentang kalimat efektif. Oke, teman-teman, sebelumnya kalian sudah pernah mendengar istilah kalimat efektif atau belum? Gimana? Sudah pernah apa belum? Oh, ini ada yang di Belum, kolom chat belum. nih. Belum, Bu. Sabta belum. Ringo gimana, Ringo? Belum, belum. Belum juga. Oke. Terima kasih informasinya teman-teman. Nah, karena kalian belum pernah mendengar kalimat efektif itu apa sih? Nah, jadi sekarang kita akan pelajari bersama gitu ya. Nah, teman-teman, secara umum atau gambaran dari kalimat efektif itu sendiri adalah kalimat yang memiliki struktur yang singkat, padat, dan jelas. Nah, sehingga di kalimat efektif ini tidak boleh ada ambiguitas atau tidak boleh membingungkan pembaca sehingga dari penulisannya pun juga harus jelas. Jelas dalam artian apa? Tidak boleh memiliki makna yang ganda. Contoh di kata agar supaya. Nah, dua-duanya itu kan memiliki makna yang sama ya. Nah, sehingga dua-duanya ini tidak boleh ada di dalam satu kalimat seperti itu. Misalnya eh, para siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Nah, itu juga tidak efektif. Kenapa? Di kata para siswa-siswi itu sudah mencakup semua sehingga tidak perlu dituliskan kelas 10, 11, 12 atau juga bisa dituliskan siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Nah, itu juga lebih efektif. Paranya dihilangkan atau juga diganti menjadi seluruh siswa kelas 10, 11, 12. Nah, itu juga boleh. Jadi kalimat efektif ini penyederhanaan kata sehingga tidak boleh untuk apa ya, ada makna ganda di dalamnya gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat soal nomor 6 dan 7. Tapi kita fokus ke 6 dulu ya. Di situ ada bacaan. Kalimat pertama dalam paragraf tersebut tidak efektif. Nah, artinya kita fokusnya hanya di kalimat pertama ini saja ya, sampai dari yang pemerintah daerah sampai pada bulan Agustus mendatang. Perbaikan yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah, coba silakan kalian baca, nanti coba kalian jawab ya. Entah itu benar atau salah, tidak apa-apa. Oke, silakan dibaca dulu dan dipahami dulu.
Kira-kira mana sih yang harus dihilangi, mana yang bisa tetap begitu. Oke, kalau sudah dibaca, boleh dong yang mau menjawab. Ada 8 anak nih yang bergabung nih. Ya, dari Sabta. Sabta ada nggak? Masih bersama kita nggak, Sabta? Ya, Sabta, gimana Sabta? Udah dibaca belum? Atau lagi PKL juga ini? Oke, mungkin lagi PKL ya. Kalau gitu, oh ini ada kolom chat nih. Kenapa Sabta? Sebentar, Bu Dinda naikkan dulu. Kenapa On mic aja nggak apa-apa loh, Le. Kalau misalnya memang mau menyampaikan daripada ngetik panjang-panjang. Oke, teman-teman juga boleh nih kalau mau menjawab. Kalau menurut Sabta, jawaban yang tepat adalah E. Kita lihat ya teman-teman sambil kita menunggu Sabta. Pemerintah daerah akan menggelar festival kuliner tahunan lagi pada Agustus mendatang. Nah, kira-kira ini sudah tepat belum? Atau sudah efektif belum? Atau terlalu bertele-tele? Kita lihat ya. Di sini pemerintah daerah akan menggelar festival kuliner, ya kan? Berarti akan itu kan, mana itu? Oh, oke, nggak apa-apa, Sabta. Terima kasih ya sudah respon. Oke, kita bahas dulu yang E. Pemerintah daerah akan menggelar festival kuliner tahunan lagi pada Agustus mendatang. Nah, kita highlight di sini ya teman-teman, kita soroti di bagian ini. Akan, berarti itu kan yang selanjutnya kan, berarti akan ada lagi begitu. Sedangkan di sini sudah ada makna tahunan lagi pada Agustus mendatang. Nah, kata mendatang dengan akan ini dia memiliki makna yang sama, yaitu makna di mana itu akan dilakukan di bulan Agustus mendatang. Jadi akan ada kegiatan di selanjutnya itu. Jadi yang itu masih belum efektif gitu ya. Karena ada makna yang sama. Kemudian kalau menurut tadi ada kok kayaknya yang menjawab ya. Menurut Kimi. Kimi ini siapa? Ada nggak Kimi? Masih sama kita nggak? Menurut Kimi ini C. Kenapa? Kenapa Kimi? Masih sama kita nggak ya? Oke, sambil menunggu Kimi, kita akan bahas yang C. Pemerintah daerah kembali, berarti kan menggelar kembali ya, jadi menggelar lagi begitu. Kembali menggelar festival kuliner tahunan pada Agustus mendatang. Nah, di sini tidak ada kata akan. Oke, nggak apa-apa Kimi, thank you ya, terima kasih sudah merespon. Nah, di sini C. Pemerintah daerah kembali menggelar festival kuliner tahunan pada Agustus mendatang. Apakah dia efektif? Apakah dia mencakup bahwasannya akan ada festival kuliner di bulan Agustus? Ada ya, karena di sini kembali menggelar bahwa akan ada lagi nih, ada lagi festival kuliner pada Agustus di tahun mendatang. Jadi yang C ini tepat ya teman-teman, dia efektif. Kenapa? Kalau kita lihat yang A, pemerintah daerah akan menggelar lagi. Nah, sudah ada akan, sudah ada menggelar lagi, berarti dia sudah tidak efektif. Kalau akan ya wis nggak usah menggelar lagi begitu ya. Jadi ini sudah jelas tidak efektif. Yang B, pemerintah daerah akan menggelar festival. Nah, ini juga sama dengan yang E sepertinya ya. Nah, yang E akan menggelar festival di Agustus mendatang. Sudah ada akan dan mendatang. Jadi dia tidak efektif. Kalau yang D, pemerintah daerah kembali lagi. Nah, ini malah tidak efektif ya. Kalau sudah ada kembali ya wis tidak usah ada lagi begitu. Jadi pemerintah daerah kembali menggelar. Nah, itu juga akan lebih efektif. Jadi untuk nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang C, Cica begitu. Thank you Kimi sudah menjawab. Thank you juga untuk Sabta sudah berusaha menjawab.
Next, nomor 7 ya. Selanjutnya nomor 7. Di kalimat ketiga, memiliki dua kesalahan efektivitas. Nah, dia ada dua kesalahan nih. Kira-kira di kalimat ini, kesalahan apa yang timbul? Ya, yang mau menjawab silakan. Fahri masih sama kita nggak ya, Fahri ya? Fahri, ada nggak? Masih sama kita atau PKL? Ada Hmm, Bu. ada. Oke, Fahri. Coba jawab nomor 7, Fahri. Gimana? Anu Bu, masih mikir Bu. Oke, boleh. Terima kasih waktu deh. Teman-teman yang lain juga boleh loh melihat teksnya. Kalian juga boleh untuk menjawab. Di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya malu untuk bersuara, ayo, silakan. Boleh banget. Jangan takut salah ya, teman-teman. Karena salah itu proses dari belajar. Oke, gimana? Sudah menemukan jawabannya belum, Fahri? Ada Belum kesalahan. Bu. Sudah? Belum Bu. Oh, belum. Oke. Bu Linda tungguin. Teman-teman yang lain, Ringo, Keane, terus siapa lagi ya ini ya? Sebentar. Zakwan, terus ada Fatur Rahman, Kirana juga boleh untuk menjawab soal nomor 7 nih. Agar kalian juga bisa mencoba ya. Gimana, Fahri? Oke, di kolom chat ini siapa nih? Oke, Ringo. Karena kata bagi tidak perlu diulang. Setelah itu kata sebuah juga tidak perlu. Oke, menurut Ringo dan Kimi, dua-duanya menjawab A. Oke, thank you, Ringo dan Kimi. Sip. Gimana, Fahri? Sudah belum? Atau Belum mau Bu. dibahas saja? Dibahas aja Bu. Gimana? Dibahas aja Bu. Oke, kita bahas ya. Kalimat ketiga, bagi para pelaku UMKM, festival ini merupakan sebuah ajang yang sangat penting bagi mereka untuk mempromosikan produknya. Memiliki dua kesalahan efektivitas. Kesalahan tersebut adalah, oke, jadi jawaban yang tepat adalah sesuai dengan yang sudah dijawab oleh Ringo dan Kimi, yaitu A. Oke, sip, bagus banget Ringo dan Kimi, awal yang baik. Kenapa kok A? Kita lihat teman-teman di kalimat ini ya. Bagi para pelaku UMKM. Nah, ini tuh sebenarnya nggak usah, kalau ini sudah ada bagi nih, di sini kan ada bagi. Nah, ini juga ada bagi lagi. Jadi, ini tidak efektif, sehingga bisa aja kalian ganti bagi para pelaku UMKM atau langsung aja para pelaku UMKM. Jadi, tidak usah kata bagi. Sehingga walaupun ini baginya dihilangi atau dihilangkan ya, itu tidak mengubah makna teman-teman. Jadi tetap yang dituju adalah para pelaku UMKM. Terus kita lihat, festival ini merupakan sebuah ajang yang sangat penting bagi mereka. Nah, kalau ini sudah dihilangkan, nah ini boleh nih dicantumin di sini. Tapi kalau ini dicantumin, maka yang ini yang dihilangkan. Yang ini yang dihilangkan, yang ini dicantumin. Pilih aja salah satu dan kata sebuah yang tidak perlu. Nah, benar. Kenapa kok tidak perlu? Kita lihat, festival ini merupakan sebuah ajang. Nah, kata sebuah ini dia hanya kata hubung. Jadi, kalaupun dia dihilangkan, misalnya tidak dicantumkan di sini, dia tidak akan mengubah makna kalimat itu sendiri. Jadi, contoh kita lihat ya. Bagi para pelaku UMKM, festival ini merupakan ajang yang sangat penting sorry, para pelaku UMKM, festival ini merupakan sebuah ajang yang sangat penting bagi mereka untuk mempromosikan produknya. Nah, kan tidak mengubah makna ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau kita lihat yang B, penempatan keterangan yang salah dan subjek yang tidak jelas. Salah ya, keterangannya jelas, subjeknya juga jelas, yaitu para pelaku UMKM. Nah, keterangannya pun juga jelas. Nah, di sini keterangannya bahwasanya ini adalah ajang yang sangat penting, itu keterangan.
Terus penggunaan kata merupakan dan bagi juga sudah tepat. Yang D, kalimat tidak memiliki predikat. Ada ya, predikatnya ada mempromosikan, objeknya adalah produk. Nah, penggunaan kata depan yang berlebihan dan kata ganti yang ambigu. Enggak ada. Ini tidak ada kata ganti juga. Kata gantinya kan pas ya, mereka. Nah, mereka yang dimaksud adalah para pelaku UMKM seperti itu. Jadi nomor 7, jawaban yang tepat adalah yang A begitu. Selanjutnya nomor 8. Pada kalimat kedua mengandung ketidakefektifan karena kalimat kedua berarti ini, lomba ini terbuka bagi untuk semua siswa dan siswi kelas 10, 11, dan 12. Nah, kira-kira kenapa kok tidak efektif? Yuk, ini gampang nih, udah jelas banget kalau dia nggak efektif. Nah, kan langsung bisa menjawab. Nomor 8. Karena di situ ada dua kata. Nah, sip. Bagus, bagus, bagus. Mantap banget nih, teman-teman nih. Ya, jadi jawaban dari Kimi, Sapta, dan juga siapa ya tadi ya atas ya? Oh, Kirana. Thank you, teman-teman. Bener banget kita lihat menggunakan kata yang berulang yang tidak perlu. Nah, kalau tadi ada yang menjawab ini, Kirana menyertakan penjelasan bahwasanya ada dua kata yang jika digunakan satu saja sudah cukup jelas. Nah, benar banget. Jadi kalau sudah ada bagi, maka tidak perlu ada untuk gitu. Jadi ada kata-kata yang diulang yang tidak penting gitu ya, nak ya. Sebisanya Fahri. Oke, kita lanjut ya di nomor 9. Banyak nih. Kalau kita lihat, seorang penulis ingin membuat teks eksposisi bertopik urgensi literasi digital untuk mencegah berita bohong atau hoax. Mana urutan kerangka tubuh atau isi atau bagian bahasan yang paling, sorry, maaf ya ini agak tipu, yang paling logis dan sistematis. Nah, kira-kira di jawaban A, B, C, D, E, kira-kira yang mana teman-teman? Ini harus teliti ya. Yang logis ya, logis dan sistematis. Kata kuncinya di situ. Jadi silakan kalian pilih dulu. Kira-kira yang mana nih? Ada yang mau menjawab tidak? Atau kita bahas saja ya, karena lumayan banyak. Nah, nomor 9 kita lihat yang A. Oh, ada yang jawab. Terima kasih, teman-teman. Sabta bahasa aja, Bu. Oke. Menurut Kimi, B. Secara logis dari konsep umum ke masalah spesifik, lalu ke solusi dan peran masyarakat. Bagus. Keren banget, Kimi. Thank you, Kim. Oke, Ringo juga terima kasih banyak sudah menjawab. Ya, benar teman-teman. Jadi nomor 9 ini jawabannya yang B. Kenapa? Kalau kita lihat di sini pengertian. Pengertian literasi digital secara umum berarti dia adalah konsep dasar tentang literasi digital sendiri itu apa sih gitu kan. Terus setelah di konsep dasar kita di sini di nomor 2 dia itu menjelaskan tentang masalah. Jadi masalah bagaimana statistik penyebaran hoax di Indonesia itu apa sih separah apa sih begitu. Setelah sudah statistiknya, baru dampaknya. Kira-kira dampak dari penyebaran berita hoax itu seperti apa begitu. Nah, setelah itu ketika sudah ada dampak, maka ada keterkaitan antara rendahnya literasi dan mudahnya penerimaan hoax. Jadi ketika sudah disebarkan nih, maksudnya dilihat statistiknya itu seperti apa, penyebarannya seperti apa, kemudian dampaknya itu ke masyarakat itu seperti apa. Terus ada keterkaitan. Kenapa kok bisa sebanyak ini penyebaran hoax sehingga dapat menyebabkan masyarakat Indonesia yang mudah percaya begitu. Lah, lalu yang terakhir adalah bagaimana peran masyarakat. Jadi yang paling logis adalah yang B, bener banget. Sip. Terima kasih ya yang sudah berusaha menjawab. Good job. Next, nomor 10. Nah, ini nih, manakah urutan yang paling cocok untuk dijadikan kerangka paragraf yang persuasif dan efektif? Persuasif itu artinya mengajak ya, teman-teman ya. Jadi silakan. Menurut kalian, dari yang mana, nomor berapa sampai berapa kira-kira? Kalau
sesuai dengan urutannya yang padu begitu. Dia menjelaskan tentang pola hidup yang sehat. Nah, yang mana nih? A, B, C, D, E? Adakah yang mau menjawab? Oke, ada yang mau menjawab nih. Bagus. Oke, menurut Kimi, A, mantap. Ada lagi nggak yang ini, yang mau mencoba menjawab? Kimi bisa diketik juga dong, kira-kira kenapa A? Mm-mm. Sambil sedikit kita bahas ya. Nah, menurut Kimi, jawabannya adalah yang A. Bener banget, tepat banget Kim. Thank you. Terima kasih sudah menjawab ya. Kenapa kok asih kita lihat ya? Kita lihat secara umum dulu di paragraf acak ini dia membahas tentang pola hidup yang sehat sehingga coba kalau kita lihat nomor satu dengan tubuh yang sehat ini sudah jelas bukan ya karena kalau sudah ada keterangan ini harusnya sebelumnya ada makna atau ada kalimat yang mendahului begitu jadi nomor satu tidak mungkin yang pertama jadi yang B kita blacklist yang kedua oleh karena itu teman-teman, dia adalah menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, kalau sudah ada hubungan sebab akibat, maka ini kan akibatnya. Nah, sehingga sebelum ini harus ada sebabnya terlebih dahulu atau ada kalimat sebelumnya. Maka nomor dua juga tidak tepat. Kita lihat yang tiga. Pola hidup sehat seperti makanan bergizi, olahraga teratur, terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kekuatan imun tubuh. Ini sesuai ya, yang pertama. Kenapa? Karena dia menjelaskan secara umum tentang pola hidup sehat itu dampaknya apa sih ke tubuh begitu. Jadi nomor tiga ini yang pertama. Nah, lalu yang keempat. Selain itu, pola hidup sehat juga dapat mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes dan jantung. Sesuai ya, ketika kita membaca ini dan dilanjutkan dengan kalimat empat, nah, itu nyambung kan? Jadi kalau kita lihat pola hidup sehat seperti makan bergizi dan olahraga teratur terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kekuatan imun tubuh. Nah, kemudian dijelaskan lagi nih di kalimat 4. Selain itu, jadi kata selain itu dia adalah konjungsi yang menambahkan penjelasan. Nah, selain itu, pola hidup sehat juga dapat mencegah. Nah, kan ada kata juga dapat, maka dia adalah penerus dari kalimat tiga. Jadi yang pertama tiga, empat, baru yang satu. Kita lihat ya, selain itu pola hidup sehat juga dapat mencegah berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes dan jantung. Dengan tubuh yang sehat, nah benar ya, karena di sini kan menjelaskan kira-kira dari pola hidup sehat itu dapat mencegah berbagai penyakit apa. Kemudian di nomor satu dijelaskan bahwasanya dengan tubuh yang sehat kita dapat beraktivitas dengan maksimal dan menikmati hidup dengan lebih bahagia. Nah, yang terakhir nomor dua, oleh karena itu, nah di ini adalah sudah akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya di sini kalau kita pola hidup sehat, maka kita dapat mencegah berbagai penyakit yang ada. Oleh karena itu, mulailah menerapkan pola hidup sehat. Nah, jadi urutannya adalah yang nomor 3, 4, 1, dan 2 begitu. Oke, menurut ini apa nih? Oh ya, dari fakta ilmiah ke manfaat nyata, ke dampak personal, dan diakhiri dengan ajakan. Bener banget, Kim. Terima kasih, terima kasih. Sip, bagus banget pemahamannya. Oke, nomor 11. Ini sebenarnya terakhir tentang pretest tentang kalimat efektif. Karena nomor 12 itu tentang kohesi dan koherensi dari paragraf. Oke, terakhir nomor 11 teman-teman. Manakah urutan yang paling logis untuk disusun menjadi kerangka teks yang baik? Nah, A, B, C, D, E kita lihat kalau kerangka teks maka harus didahului dengan gambaran secara umumnya. Nah, kira-kira yang mana?
Ada yang mau jawab nggak? Atau kita bahas aja ya? Oke, kita lihat teman-teman. Nomor satu, ciri fisik. Nah, kira-kira kalau kita mau menuliskan laporan hasil observasi atau laporan hasil penelitian tentang kucing Persia, apakah kita langsung ke ciri fisiknya? Enggak ya. Jadi kita harus mendahulukan tentang klasifikasinya dulu secara ilmiah. Maka yang diutamakan yang pertama adalah yang nomor dua, klasifikasi ilmiah. Yang mencakup, nah ini ada ya, kerajaan Animalia, film, terus kelas juga, begitu. Ada yang di kolom chat ini apa nih? Sebentar. Oke, A. Oh, menurut Kimi A. Kenapa Kim? Insya Allah. Agak ragu ya. Kalau A, kalau nomor tiga ya teman-teman, kalau misalnya kita letakkan di awal, nah di sini asal usul. Nah, asal usul ini biasanya dia dijelaskan setelah kita memberikan klasifikasi ilmiahnya. Jadi kita jelaskan dulu. Ini dia tuh termasuk jenis apa kucingnya, terus kelasnya tuh apa. Nah, Gini, jadi kita klasifikasikan atau kelompokkan secara ilmiah tentang si kucing ini. Nah, itu kalau diobservasi dia adalah yang pertama. Nah, setelah observasi baru kita ke asal usul. Kenapa? Karena setelah diklasifikasikan atau dikelompokkan, baru kita tahu asal usulnya itu kucing ini tuh dari mana sih. Nah, jadi nomor tiga itu yang kedua, urutan kedua ya. Nah, setelah asal usul, barulah kita eh, beranjak ke ciri fisik. Nah, ciri fisiknya si kucing Persia ini bagaimana sih gitu. Nah, secara ciri fisik baru kita ke perilaku dan cara merawat. Nah, kalau cara merawat ini sudah jelas yang terakhir ya, karena kan dia setelah menjelaskan ini semua, baru kita tahu cara merawatnya itu bagaimana. Sehingga untuk jawaban nomor 11 yang tepat adalah yang ini, yang E 23145 tentang klasifikasi dulu, kemudian asal-usul, lanjut ke ciri fisik, dan perilaku, lanjut lagi yang terakhir adalah cara merawat. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih Kimi sudah berusaha mencoba. Oke, teman-teman, sebenarnya kalimat efektif ini bisa dibilang cukup mudah, tapi memerlukan apa ya istilahnya fokus ketika kalian mengidentifikasi dari kalimat efektif itu sendiri. Nah, sekarang Bu Dinda akan sedikit menjelaskan tentang kalimat efektif ya, atau menyusun kerangka teks yang efektif. Sebentar. Oke, kita lanjut ya, menyusun kerangka teks efektif. Nah, kita akan istilahnya kita akan membahas sedikit tentang apa itu kalimat efektif. Nah, tadi kan Bu Dinda kan menjelaskan ya bahwasanya kalimat efektif itu kalimat yang disampaikan secara jelas, singkat, padat, atau singkat, padat, dan jelas. Nah, tujuannya kenapa? Untuk tidak membingungkan pembaca atau pendengarnya. Nah, kalau kita lihat di pengertiannya, bahwasanya kalimat efektif ini kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Nah, sesuai ya. Jadi di kalimat efektif ini membawa pengaruh teman-teman, terutama pada kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jadi, biasanya di kalimat efektif itu tidak boleh kalimatnya bertele-tele atau kayak tadi ya, panjang, yang memiliki makna yang sama. Kayak tadi ada bagi dan untuk. Nah, itu tidak boleh, harus salah satu saja. Terus tadi contoh ya, para siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Nah, itu juga tidak efektif karena mengandung banyak makna. Contoh lagi, tadi ada kata akan dan mendatang. Nah, dua-duanya kan maknanya sama ya. Nah, maka dia dikatakan kalimat yang tidak efektif karena pemborosan kata, terus juga dapat membingungkan si pembaca atau pendengar begitu. Nah, teman-teman, di sini juga ada unsur kalimat efektif. Nah,
pada bahasa baku ya di bahasa Indonesia itu sekurang-kurangnya kalimat itu memiliki dua unsur yaitu subjek dan predikat. Mungkin sebelumnya kalau ini kalian pasti tahu ya subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan. Nah, nanti lima ini akan kalian pelajari dengan Bu Rina ya di hari Kamis. Nah, tapi kita akan membahas secara umum saja, teman-teman. Bahwasanya untuk kalimat yang baku di dalam bahasa Indonesia tuh hanya minimal ya, minimal itu berarti batas paling rendah itu hanya dua unsur yaitu subjek dan predikat. Contoh nih, predikat yang tidak memerlukan objek ya, misalnya adik menangis. Nah, itu kan sudah jelas ya, sudah singkat, padat dan jelas bahwasanya adik itu menangis. Nah, kata menangis ini tidak memerlukan objek ya kan? Nah, contoh lagi, ayah berlari. Nah, itu juga bisa tuh sebagai kalimat yang hanya memiliki dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Berbeda ketika kita menggunakan objek misal, ibu memasak. Nah, memasak itu kan banyak ya, entah itu memasak nasi, memasak sayur, atau memasak ikan. Nah, itu kan memiliki banyak penjelasan, maka dibutuhkan objek agar tidak menimbulkan ambiguitas atau menimbulkan kesalahpahaman makna atau pemahaman gitu. Nah, kalau kita lihat unsur yang lain, objek pelengkap keterangan dalam suatu kalimat itu dapat wajib hadir, tidak wajib hadir atau wajib tidak hadir. Kalau tadi kayak ayah berlari, adik menangis, itu kan wajib tidak hadir ya, karena memang tidak ada objek yang menjelaskan secara eh, apa ya secara rinci dan tanpa ada objek pun dia itu sudah jelas bahwasanya aktivitas yang dilakukan itu adik itu menangis bahwa ayah itu berlari maka tidak usah objek. Nah, kalau yang tadi ibu memasak, nah itu baru dia harus membutuhkan objek karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Nah, di sini ada masing-masing apa sih subjek? Subjek itu biasanya yang di awal ya teman-teman yang menunjukkan pelaku, benda juga bisa. Jadi tidak hanya nama orang, ketika kalian tahu nama benda itu juga masuk ke subjek. Pokoknya dia tuh menjadi suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Dia tuh subjek. Misalnya, kalau kalian mau membicarakan tentang sekolah kalian, misalnya SMK Telkom Sidoarjo. Nah, maka subjeknya yaitu SMK Telkom Sidoarjo. Jadi, subjek ini tidak harus berupa nama orang atau kakak adik kayak gitu-gitu, ibu ayah itu tidak harus seperti itu. Jadi benda pun itu juga bisa kalian jadikan subjek. Misal kucing, kalau dia ada di awal kalimat dan dia menjadi pembahasan di situ, maka dia juga bisa menjadi subjek, teman-teman. Jadi hewan itu juga bisa menjadi subjek karena dia termasuk kata benda. Lalu yang predikat. Nah, predikat ini seperti yang kita tahu ya, itu dia merupakan kalimat atau kata yang menjelaskan tentang tindakan atau keadaan, bagaimana subjek yang merupakan pelaku atau tokoh itu di dalam suatu kalimat. Jadi biasanya kebanyakan tindakan atau eh, suatu kondisi atau suatu keadaan itu yang dinamakan predikat. Nah, kalau objek dia itu yang melengkapi di predikat itu tadi kayak tadi ya, ibu memasak misalnya ayam. Nah, ayam ini adalah objek. Kemudian pelengkap. Nah, pelengkap ini apa sih? Nah, pelengkap ini dia itu melengkapi predikat dan juga objek, teman-teman. Misal, ayah membelikan kado jam tangan mewah di hari ulang tahunku, misal gitu ya. Nah, ayah itu subjek, membelikan itu predikat karena tindakan. Membelikan kado, nah kado kan objek ya. Nah, jam tangan mewah itu dia tidak termasuk objek melainkan pelengkap, maaf, pelengkap. Karena apa? Dia melengkapi si predikat bahwasanya membelikan dan melengkapi objek bahwasanya dia itu berupa jam. Nah, kalau melengkapi predikat dan objek, maka memberikan jam tangan gitu kan, memberikan kado jam tangan mewah itu sebagai pelengkap. Maka kita di situ dijelasin atau dia itu sebagai pelengkap bahwasanya kado yang diberikan ayah adalah jam tangan yang mewah seperti itu. Lalu keterangannya yaitu di hari ulang tahunku. Nah, keterangan ini bisa keterangan tempat, waktu, atau suasana, atau cara itu juga bisa teman-teman. Nanti lebih jelasnya kalian pelajari dengan Purina begitu ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ciri-cirinya ada beberapa di sini ada memiliki unsur pokok atau penting ya, seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya setidaknya ada unsur subjek dan predikat. Lalu yang kedua, taat pada aturan ejaan. Jadi ejaannya tidak boleh, tidak baku, harus baku ya teman-teman. Lalu yang ketiga, memakai diksi yang tepat. Nah, kayak tadi ada bagi dan untuk, kan nggak boleh. Terus ada apa tadi? Ada kata bagi dalam eh, ada dua kata bagi dalam satu kalimat. Nah, itu kan nggak efektif. Kemudian memakai kepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Maka kalau kalimat efektif itu harus dijelaskan secara sistematis, teman-teman, sesuai urutan. Terus juga memakai kesejajaran untuk bahasa yang dipakai, yaitu kesamaan bentuk kata atau imbuhan. Terus juga ada melakukan penekanan ide pokok. Jadi ada inti pikiran yang terkandung di dalam setiap kalimat itu harus dibedakan dengan sebuah kata yang dipentingkan. Terus juga mengacu pada penghematan kata. Nah, itu adalah secara umum ciri-ciri kalimat efektif. Nah, syaratnya itu ada 6, teman-teman. Yang pertama, memiliki kesepadanan struktur yang meliputi memiliki subjek dan predikat, terus juga tidak menggunakan kata penghubung di awal. Jadi kata penghubung di awal itu apa sih? Kayak sehingga. Nah, kata sehingga itu tidak boleh ada di awal kalimat. Karena kan namanya saja kata hubung. Nah, kata hubung itu menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lain. Kalau di awal kalimat, maka dia tidak boleh ada, ya. Terus yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Nah, subjek ganda ini kayak tadi ya, bagi para pelaku UMKM. Terus yang bawahnya tadi bagi mereka. Nah, itu nggak usah. Pilih salah satu. Terus predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, misal, sekolah itu, eh, oh iya, sekolah itu yang terletak di kota Sidoarjo. Nah, kata yang ini tidak usah ya teman-teman. Jadi langsung aja sekolah itu terletak di kota Sidoarjo kayak gitu. Jadi nggak usah kata yang kalau memang tidak diperlukan. Lalu yang kedua adanya kehematan kata. Ya, tadi ya kita sudah jelaskan juga bahwasanya eh, kita harus memilih kata-kata yang tidak diperlukan di kalimat itu biar tidak terlalu panjang. Jadi yang pertama, meliputi menghilangkan pengulangan subjek. Nah, karena subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam kalimat, sesuai ya sama pretest tadi ya. Terus yang kedua, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Artinya apa? Menghindari kalimat-kalimat atau kata yang memiliki makna yang sama. Terus yang ketiga, memperhatikan kata yang bermakna jamak. Jamak itu banyak ya, kayak tadi para siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Nah, maka kalau sudah ada para ya nggak usah siswa-siswi atau para kelas 10, 11, 12 atau siswa-siswi kelas 10, 11, 12 gitu aja. Jadi harus diperhatikan untuk penggunaan kata yang bermakna jamak. Lalu yang C, paralelisme atau kesejajaran. Nah, paralelisme itu berarti dia menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh kalimat kurang efektif, penghapusan pangkalan asing dan ditariknya pasukan asing di kawasan ASEAN mendapat perhatian PBB. Nah, ini kurang efektif sehingga dapat diganti penghapusan pangkalan asing dan menarikan pasukan pasukan asing di kawasan ASEAN mendapat perhatian PBB. Nah, yang berbeda adalah di kata ini. Ini ditariknya, ini adalah penariknya. Penarikan, sorry. Penarikan. Nah, maka kalau kalian memperhatikan kalimat efektif, dia itu juga harus sesuai konteks ya, teman-teman. Nah, memiliki fungsi konstruksi gramatikal. Nah, sama-sama memiliki fungsi untuk menjelaskan ya. Tapi pemilihan katanya yang tidak sama, maka dapat diganti yang nomor 2 ini. Lalu yang D, harus memiliki kelogisan bahasa yang mana kalimat efektif itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, kita lihat. Kalau kita lihat contoh di sini, biasanya adalah dipakai ketika MC ya, kayak
kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, waktu dan tempat itu maksudnya apa? Waktu apa? Tempat yang mana? Gitu kan. Nah, itu tidak jelas, teman-teman. Jadi, alangkah lebih baik kalau misalnya kata waktu dan tempat itu dihilangkan, sehingga dapat ganti menjadi kepada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Sudah, cukup itu aja. Sehingga di kalimat itu sudah memaknai bahwasanya kamu itu mempersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk sambutan atau untuk menyampaikan arahan. Jadi tidak usah waktu dan tempat kami persilakan. Nah, itu tidak efektif ya teman-teman ya. Kemudian di nomor 5 atau yang memiliki kepaduan. Nah, artinya apa? Dia harus disusun dengan koherensi. Nah, koherensi ini nama lain dari kepaduan, teman-teman. Yang baik dan kompak. Jadi tidak boleh melenceng. Contohnya nih di situ, pemerintah sedang memperhatikan daripada kotanya. Kan kurang ini ya, kurang enak gitu loh didengar. Kecuali kita lihat pemerintah sedang memperhatikan kebersihan kotanya. Nah, itu akan lebih padu. Jadi kalau kita membuat suatu kalimat, kita membuat suatu teks ya, kita membuat suatu tulisan, itu juga harus diperhatikan kira-kira ini nyambung nggak ya, ini padu nggak ya, seperti itu. Gitu ya. Lanjut yang terakhir ada ketepatan dalam pemilihan kata. Nah, tadi ya, keambiguan, redundansi, dan kerancuan itu dapat menjadi salah satu aspek kajian semantik. Nah, sehingga ketepatan dalam pemilihan kata itu menjadi salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam kalimat. Nah, ambigu itu adalah yang memiliki makna ganda atau memiliki kesalahpahaman makna. Nah, kita lihat contoh yang D itu maksudnya gimana sih? Nah, di sini sebentar. Nah, contohnya yaitu misal Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Nah, kata berjahitan ini kan akan lebih eh, padu kalau kita menggunakan pemilihan kata yang lain seperti menjahit. Jadi harus diperhatikan. Jadi nantinya, contoh ya, tadi kan Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Nah, kalau kita mau merubah menjadi efektif, dapat diganti menjadi Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Jadi ketiganya ini memiliki makna yang sama, teman-teman. Jadi kalau kalian menggunakan kata, kan kata di bahasa Indonesia itu banyak ya, dan hampir sama. Itu kalian pilih yang padu, yang kira-kira memiliki makna yang enak gitu loh untuk didengar gitu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih cara menyusun kerangka. Kerangka teks itu seperti yang tadi ya, seperti ada yang acak, kemudian dijadikan satu, yang padu itu yang mana. Nah, itu. Terus juga kalian ketika membuat sendiri ada 7 langkahnya, teman-teman. Yang pertama, tentukan tujuan tulisan. Kalian juga harus menentukan nih, kira-kira kalian menulis ini untuk apa sih, urgensinya apa gitu. Kalau misalnya kalian sekarang PKL ya, nanti ketika PKL berarti kalian juga harus menentukan tujuan. Tujuannya apa? Untuk menuliskan laporan. Kemudian lakukan riset atau penelitian. Nah, kalau kalian PKL sekarang, risetnya adalah yaitu ketika kalian PKL. Jadi ketika kalian PKL kan pasti kan kalian melakukan suatu tindakan yang memang benar-benar kalian lakukan. Jadi diteliti dulu sebelum ditulis. Kemudian setelah kalian melakukan riset, kalian melakukan penelitian, kalian melakukan percobaan, barulah kalian menulis poin-poin penting atau daftar poin utamanya itu seperti apa, biar nantinya dikembangkan itu lebih mudah. Nah, setelah ditulis poin-poin penting, kalian sesuaikan atau atur poin itu dalam urutan logis. Jadi tadi ya kayak kucing Persia tadi. Nah, harusnya kan klasifikasi dulu, tidak langsung ciri-ciri. Nah, itu kalian urutkan. Kalian urutkan kira-kira itu enaknya tuh yang mana sih? Ini yang mana? Ini nomor berapa? Kayak gitu. Nah, setelah diurutkan, nah kalian kelompokkan sehingga dapat menambahkan subjudul untuk setiap poin utama. Nah, di poin-poin yang kalian tulis itu kan pasti ada beberapa yang sama atau beberapa yang memiliki kegiatan yang hampir sama. Nah, itu kalian boleh jadi kelompokkan menjadi satu subjudul. Nah, bisa juga nih poin 6 kalian menambahkan contoh atau ilustrasi agar lebih
meningkatkan pemahaman si pembaca. Kan kalau ada gambar, ada ilustrasinya, kita tuh sebagai pembaca tuh dapat lebih mudah memahami jika kita tidak paham terkait teksnya, gitu kan. Nah, lalu yang selanjutnya itu kalian juga bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan menarik. Sebuah tulisan, kalau misalnya memang dia tulisan yang sekedar web ya teman-teman, itu nggak usah menggunakan bahasa yang terlalu formal. Kalian menggunakan bahasa yang sederhana aja dan menarik. Nah, jadi usahakan jangan sampai menggunakan kata yang bertele-tele. Karena kalau semakin bertele-tele, mungkin pengennya biar tulisanku panjang, maka tak ulang lagi. Nah, itu tuh nggak boleh ya teman-teman ya. Itu namanya adalah pemborosan kata begitu. Nah, oke, sudah teman-teman. Dari sorry, maaf. Dari penjelasan Bu Dinda ini, adakah yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan dulu sebelum kita beranjak ke latihan soalnya? Ataukah sudah sudah paham Bu? Gampang banget ternyata. Gimana? Gampang nggak menurut kalian? Gampang ya? Bunda yakin sih kalian bisa kalau kalimat efektif nih. Kalau kerangka teks juga yang diperhatikan adalah kalian harus teliti dalam apa ya istilahnya mengurutkan atau menyusun teks itu sendiri. Oke, kalau tidak ada yang bertanya atau sudah paham, kita lanjut ke latihan soal aja ya teman-teman ya. Bisa ya. Nanti teman-teman juga boleh banget kalau mau merespon atau menjawab. Oke? Kita lanjutkan ke latihan soal. Sudah terlihatkah teman-teman di sana, di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sudah. Thank you, Kimi. Nah, oke, kita lihat di nomor satu. Jadi kita akan fokusnya ke kerangka teks dan kalimat efektif, teman-teman. Kalimat yang tidak efektif dan perbaikannya yang tepat adalah, ayo, satu, dua, atau tiga. A, B, C, D, atau E. Menurut kalian, yang mana? Hmm, adakah yang mau menjawab? Atau kita bahas aja? Oke, bahas aja, Bu. Baik. Oke, kita bahas. Kita lihat di kalimat satu yang pilihan A ya. Digantinya dengan banyak alumni yang sukses setelah lulus dari sekolah ini. Nah, dia kurang efektif ya, teman-teman ya. Karena kita lihat yang sukses setelah lulus. Namanya setelah lulus kan pasti dari sekolah kan. Maka ini harusnya tidak perlu digunakan. Nah, ini tidak usah ya. Jadi yang A ini bukan. Lalu yang B, kalimat satu. Banyak alumni yang sukses setelah lulus. Kita lihat apakah dia mengubah makna nomor satu. Nomor satu memiliki makna bahwasanya banyak sekali, nggak banyak sekali sih, banyak alumni yang dari sekolah itu sukses, ya kan? Maknanya. Nah, kalau kita lihat yang B, banyak alumni yang sukses. Berarti dia masih satu makna ya. Hanya saja yang B ini disederhanakan atau dipersingkat. Jadi yang B ini efektif. Oke. Sebelum kita menjawab, kita lihat dulu yang C. Prestasi mereka mengharumkan nama sekolah. Nah, kira-kira benar atau tidak? Nah, ini harusnya tidak usah. Kata nama sekolah itu nggak usah, mengharumkan sekolah gitu aja. Jadi kurang efektif. Lalu yang D, oleh karena itu kami mengundang alumni untuk berbagi pengalaman dan kisah sukses. Nah, ini juga tidak efektif ya. Kenapa? Ini nggak usah dan kisah sukses. Kenapa? Bagian kisah sukses itu kan sudah menjadi bagian dari pengalaman. Jadi cukup tulis salah satu aja yang mau difokuskan yang mana. Jadi yang D bukan. Kemudian yang kami mengundang alumni. Nah, ini nggak usah nih. Untuk nih nggak usah harusnya. Jadi cukup kami mengundang alumni.
Maaf, maaf. Oh, enggak, benar-benar. Ini benar. Tapi yang salah adalah yang ini juga ya, dan kisah suksesnya. Nah, ini pilih salah satu aja. Di, oleh karena itu, kalau yang ini juga tidak usah. Jadi yang nomor satu adalah yang B. Banyak alumni yang sukses setelah lulus. Lalu yang nomor dua, berdasarkan prinsip kehematan, urutan kalimat dari yang paling efektif ke yang kurang efektif adalah, kita lihat nomor satu ya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kita lihat di sini, apakah dia memiliki pemborosan kata di sini atau makna yang ganda, teman-teman? Penelitian tersebut menyimpulkan, ya kan? Di sini bahwasanya ada penelitian bahwa bahwa ini untuk menjelaskan hasil penelitian. Polusi udara dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ini sudah cukup jelas ya. Ini sudah menganut prinsip kehematan kata. Jadi nomor satu ini kayaknya yang kita belum tahu. Kita lihat dulu yang nomor dua. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa polusi udara dapat mengakibatkan, mengakibatkan terjadinya gangguan pernapasan. Ini juga tidak ya, karena ini kan tidak mengakibatkan. Mengakibatkan ini kalau dia sudah terdampak. Nah, di sini mengakibatkan terjadinya gangguan pernapasan. Ini kurang efektif, teman-teman. Sehingga dapat diganti ini aja itu sudah cukup. Oke, kita next dulu, nomor tiga. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa polusi udara berpotensi menimbulkan adanya, nah ini juga tidak menimbulkan adanya gangguan pernapasan. Nah, maka kalau kita lihat yang paling efektif ke yang kurang efektif adalah yang nomor satu itu paling efektif. Nomor tiga itu masih berpotensi menimbulkan. Nah, berpotensi itu masih bisa ya menimbulkan adanya gangguan pernapasan. Oke, jadi yang tepat adalah yang D, satu, 3, dan 2. Lalu yang nomor 3, perbaikan tersebut, kalimat tersebut agar menjadi efektif adalah kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Yang mana teman-teman? Meskipun demikian, oleh karena kondisi ekonomi yang masih belum stabil, maka proyek infrastruktur besar tersebut diputuskan untuk ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu. Oleh kita lihat yang A ya, mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil, proyek infrastruktur besar itu ditunda. Mencakup makna ini ya, karena di sini juga kita lihat bahwasanya intinya adalah bahwasanya karena adanya kondisi ekonomi yang masih belum stabil, nah maka proyek infrastruktur beserta tersebut diputuskan untuk ditunda. Nah, berarti yang A ini sudah sangat jelas bahwa A. Kenapa kok tidak B? Kita lihat, meskipun demikian oleh kondisi ekonomi, nah ini sangat tidak efektif ya. Kalau sudah ada meskipun demikian, ini ada juga oleh kondisi, oleh ini juga tidak. Yang B jelas tidak. Oleh karena kondisi ekonomi yang belum stabil, ini juga nggak usah. Nah, ini juga nggak usah nih. Oleh karena ini nggak usah. Meskipun kondisi ekonomi, nah ini juga bukan. Karena kalau ini meskipun itu berarti dia pertentangan ya. Bahwasanya walaupun kondisi ini belum stabil, sedangkan di sini adalah karena kondisi ekonomi belum stabil, maka proyek infrastruktur itu tadi ditunda. Yang proyek ditunda oleh karena ini juga tidak stabil ya, ini bulat kalimatnya. Kenapa? Di sini loh, proyek infrastruktur besar ditunda pelaksanaannya oleh karena kondisi. Nah, ini sangat tidak efektif. Maka nomor 3 adalah yang A, gitu. Oke, next nomor 4. Kalimat yang mengandung ketidakefektifan karena penggunaan kata yang redundan. Nah, redundan ini apa sih? Tadi pas di penjelasan Bu Dinda ada kan redundan. Nah, redundan itu apa?
Redundan itu maknanya adalah berulang. Jadi kita lihat kalimat yang mengandung tidak efektifan karena penggunaan kata yang berulang adalah kalimat nomor apa teman-teman? Kita lihat nomor satu. Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Tidak ada kata yang berulang ya. Dia menjelaskan bahwasanya penulis itu memiliki kesulitan dalam menyusun proposal. Jadi tidak. Terus yang kedua, hal ini disebabkan karena, nah ini ada berulang nih, sudah ada disebabkan, maka tidak usah karena, sudah sangat jelas. Lalu yang tiga, namun berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, kesulitan tersebut dapat teratasi. Ini yang mana? Kalau sudah ada bimbingan, maka gak usah ada arahan. Karena bimbingan dan arahan itu memiliki makna yang sama, yaitu mengarahkan atau membimbing itu sama, teman-teman. Tujuannya itu sama. Maka sudah sangat jelas bahwasanya jawabannya adalah yang dua dan tiga. Ini ya. Kalau dua itu yang ini, kalau yang tiga itu ini, bimbingan dan arahan. Oke, jadi yang benar adalah yang dua dan tiga. Next, nomor 5. Kalimat yang perlu diperbaiki karena mengandung repetisi yang tidak efektif adalah repetisi makna. Repetisi makna itu artinya pengulangan makna, teman-teman. Repetisi itu pengulangan makna. Kira-kira yang mana? Kalau kita lihat nomor satu, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa patah kata. Nah, ini tidak efektif ya. Di kata para hadirin ini sudah jamak. Jadi cukup kalau para itu sudah mencakup semua. Nah, hadirin juga sudah mencakup semua. Maka tidak usah ditulis dua-duanya seperti ini. Jadi yang nomor satu itu tidak efektif. Lalu yang nomor dua kita lihat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, masih aman ya. Tidak ada kata yang memiliki makna ganda. Lalu yang ketiga, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah ini, berkat rahmat. Ini juga nggak usah. Dapat berkumpul di tempat, benar, tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi ini, kalau sudah ada berkat, nggak usah rahmat. Begitupun sebaliknya. Jadi nomor 5, yang mengandung repetisi tidak efektif adalah yang B. Kalimat satu dan 3. Karena pemborosan kata ya teman-teman. Oke, nomor 6. Seorang siswa akan menulis teks eksposisi dengan topik dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Ia menyusun kerangka sebagai berikut. Nah, agar kerangka tersebut efektif dan logis, pilihan yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang adalah yang mana kira-kira? Kalau kita lihat di situ. Kalau di bab pendahuluan, itu selain ada latar belakang, ada rumusan masalah. Benar ya? Nah, kita lihat rumusan masalah. Di situ latar belakangnya perkembangan pesat media sosial. Maka rumusan masalahnya adalah kalau kita lihat latar belakang perkembangan pesat, maka yang paling tepat adalah kalau ini yang A apa saja dampak tidak ya, tidak masuk. Lalu yang B definisi media sosial. Nah, definisi itu masuknya ke latar belakang. Lalu yang C, rumusan masalah bagaimana dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Benar ya, karena kita lihat kalau yang A itu dia menjelaskan perkembangannya. Baru di rumusan masalah itu bagaimana dampak sosial media atau media sosial terhadap kesehatan mental. Secara dia dijelaskan secara umum, maka selanjutnya adalah dituliskan kira-kira dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja itu gimana sih gitu. Kemudian yang B ya, kita lihat isi. Dampak positif media sosial dan dampak negatif. Kalau A dampak positif, yang B dampak negatif. Lah, sebelum ada nomor 2 atau perbandingan sosial yang tidak sehat, maka dapat diganti dengan apa? Yang nomor satu. Yang ini ya, yang C. Gangguan kecemasan dan depresi.
karena dia adalah langsung spesifik ke apa dampak dari adanya ini media sosial ya itu salah satunya adanya cyberbullying. Nah, ini ya perbandingan sosial yang tidak sehat seperti itu. Sehingga yang gangguan kecemasan dan depresi ini itu dia merupakan penyebab bukan dampaknya. Jadi yang 6 adalah yang C. Kalau yang B itu hanya cyberbullying gitu toh. Yang B kecanduan gawai. Nah, sedangkan kurang padu kalau kita lihat di kalimat 2 dan 3. Kalau yang D secara media sosial enggak ya. Secara itu maksudnya ke latar belakang juga dapat. Atau diisi bagian pendahulu yang kajian pustaka. Maka yang paling sesuai adalah yang C nomor 6. Nomor 7. Agar teks persuasifnya efektif dan berdampak, pilihan yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah kira-kira yang mana teman-teman? Kalau kita lihat di situ nomor 1, definisikan gaya hidup berkelanjutan. Lalu yang kedua, sebutkan contoh gaya hidup berkelanjutan. Jadi setelah didefinisi, disebutkan contoh gaya hidupnya, terus dijelaskan sejarahnya bagaimana. Nah, yang keempat adalah, kalau yang kelima ajakan. Malah kayak keempat adalah A ya, karena kita lihat di sini kan yang dibahas adalah menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, sedangkan yang B ini daftar negara. Ini nggak masuk kan di sini kurang padu. Terus yang C, jelaskan proses pembuatan kompos rumah tangga. Nah, ini kan nggak ada bahas kompos ya teman-teman ya. Jadi dia kurang sesuai. Lalu yang D, biaya instalasi juga tidak. Kutip pernyataan aktivis lingkungan terkenal ya, enggak. Karena setelah dijelaskan, maka kita dapat menguraikan dampak negatif jika tidak menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Maka yang nomor 7 adalah yang A. Lanjut nomor 8. Manakah urutan yang paling logis untuk membentuk teks eksposisi yang padu? Kira-kira yang mana, guys? Yang yang mana? Yang kita lihat teknologi ini. Nah, kalau ada kata ini, maka ada penjelasan sebelumnya. Ini sudah jelas tidak mungkin ditaruh awal. Lalu yang kedua, namun, nah kata namun ini juga tidak ya. Kalau sudah ada konjungsi, kata namun, maka sebelumnya juga harus ada penjelasan. Nomor 3, Artificial Intelligence atau AI telah merevolusi berbagai bidang. Benar ya? Nomor 3 kita taruh di pertama. Karena apa? Di sini kita dijelaskan bahwasanya AI itu merevolusi berbagai bidang tidak terkecuali dunia kesehatan. Dia menjelaskan secara umum. Maka yang pertama kita lihat yang 3. Terus berarti kita pilih yang awalnya 3 aja. Kita fokus ke A dan B. Kemudian kita lihat yang A, teknologi ini. Nah, kata ini itu berarti merujuknya ke AI, betul ya? Teknologi ini memungkinkan diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, personalisasi pengobatan, serta penemuan obat-obatan baru. Oke, masih masuk ya. Kita lihat yang nomor 4. AI telah merevolusi berbagai bidang, tidak terkecuali dunia kesehatan. Revolusi AI dalam kesehatan buka tanpa celah. Enggak ya, kurang sesuai. Karena dia langsung tiba-tiba revolusi AI dalam kesehatan. Nah, jadi yang tepat adalah yang satu dulu. Maka sudah dipastikan jawabannya yang A. Kenapa? Ya tadi ya nyambung 3-1. Kita lihat yang selanjutnya. Teknologi ini memungkinkan diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, personalisasi pengobatan, serta penemuan obat-obat baru. Revolusi AI, nah itu baru benar nih. Jadi kalau nomor 8 ini sudah jelas A. Yang dibalik hanya 14 dan 41 ini. Maka nomor 8 yang A. Kemudian nomor 9. Kalimat manakah yang paling tepat untuk mengisi bagian argumentasi nomor 3? Nah, kita lihat. Persuasif tentang pentingnya literasi digital. Tesis itu atau pengantar ya. Itu dia menjelaskan tentang literasi digital adalah bla 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 bla. Oke. Kemudian argumentasi, data statistik. Setelah dijelaskan, maka
dilihatkan statistik penyebaran hoax. Nah, setelah statistik disebarkan atau dilihat secara setelah penyebaran tadi itu dilihatkan secara statistik, maka yang argumentasi selanjutnya berupa kita lihat yang A ya, literasi digital diajarkan di sekolah-sekolah. Tak masuk ya. Kan setelah itu data statistiknya. Nah, setelah data statistik lalu yang B, dengan literasi digital, masyarakat dapat memverifikasi informasi mengenali bias dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Benar ya? Karena apa? Di sini data statistik penyebaran hoax dan dampaknya pada sosial masyarakat. Nah, sehingga ketika kita mengetahui datanya itu seperti apa, kemudian datanya dampaknya juga seperti apa, maka selanjutnya adalah kira-kira dengan adanya literasi digital itu apa sih keuntungannya? Nah, kalau sudah ada dampak, maka kita lihat di bagian ini. Masyarakat dapat memverifikasi ini ya, informasi mengenali bias dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, karena di sini dia menjelaskan tentang mekanisme atau cara kerja literasi digital sebagai senjata yang melawan hoax gitu teman-teman. Dan ini posisinya dia mendukung argumen yang ada dan bersifat fakta sehingga tidak hanya saja tidak dijelaskan secara langsung mengapa literasi digital. Jadi di bagian A, C, D, dan E ini dia itu tidak dijelaskan secara langsung mengapa literasi digital itu menjadi solusi ketika adanya penyebaran hoax yang ada di Indonesia. Sedangkan di sini kan dia menawarkan solusi ya, solusi untuk mengatasi ini, penyebaran hoax dan dampak pada sosial masyarakat, begitu. Nomor 10. Maka jawabannya yang nomor 9 ada yang B, bebek. 10 terakhir, teman-teman. Ada dua paragraf di sini. Pemerintah berencana melarang pengguna motor berusia di atas 10 tahun untuk mengurangi polusi. Pro dan kontra, bla bla bla. Selain itu, dampak ekonomi, jangan Oke, kalimat manakah yang paling tepat untuk membuka paragraf 2 sebagai kelanjutan paragraf yang kohesif dari paragraf 1? Kita lihat yang paragraf 1 ya. Paragraf 1 itu dia menjelaskan bahwasanya melarang penggunaan motor berusia di atas 10 tahun. Jadi motor-motor yang di atas 10 tahun itu disarankan untuk tidak digunakan. Nah, tapi kebijakan itu menuai pro dan kontra. Oke, kita lihat yang kedua. Selain itu dampak ekonomi. Nah, ini awalnya dari polusi kok jadi ekonomi. Nah, maka harus ada kata atau kalimat sebelumnya. Kita lihat yang A. Sebenarnya polusi terbesar justru berasal dari industri, bukan kendaraan pribadi. Selain itu, dampak ekonomi nggak masuk ya. Nah, kita lihat yang B. Motor tua memang dikenal sebagai penyumbang emisi gas buang yang cukup signifikan. Ini juga tidak ya, karena ini masih membahas tentang polusi. Yang C, larangan tersebut dinilai tidak efektif karena tidak diikuti dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. Nah, ini baru tepat teman-teman. Karena kita lihat di sini adalah larangan di mana melarang menggunakan motor yang sudah usianya di atas 10 tahun. Nah, sedangkan di sini ada kata larangan tersebut. Nah, kata tersebut ini mengacu pada paragraf 1. Jadi yang C adalah sesuai. Kita lihat ya. Mengurangi polusi. Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Larangan tersebut dinilai tidak efektif karena tidak diikuti dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. Selain itu, dampak ekonomi pada masyarakat. Nah, ini baru padu ya. Karena di sini kan berimbasnya apa? Dia hanya dilarang, sedangkan tidak semua orang itu memiliki ekonomi yang menengah ke atas atau ekonomi yang lebih-lebih begitu untuk membeli motor baru. Sehingga di sini
Dijelaskan bahwasanya tidak efektif karena tidak diikuti dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat yang D, banyak pengendara motor tua yang merawat mesinnya. Enggak ya, karena di sini ditulisnya adalah digunakan untuk mengurangi polusi. Maka sudah ditahu bahwasanya di kendaraan yang usianya 10 tahun lebih itu pasti ada aja masalahnya. Lalu yang usia kendaraan tidak selalu berkolerasi langsung dengan tingkat emisi. Enggak ya. Emang semakin tua usia kendaraan, maka juga dalam penggunaannya pun juga kadang kurang atau menyebabkan polusi yang berlebihan. Maka nomor 10 adalah yang C. Oke. Dari sini dulu teman-teman, adakah yang mau bertanya? Nah, ketika kalian mempelajari kalimat efektif ya teman-teman, ini juga bisa banget kalian terapkan di PKL kalian. Karena kalau PKL kan menulis laporan ya, menulis laporan itu tidak boleh bertele-tele atau terlalu banyak kata-kata yang tidak digunakan atau tidak penting atau juga memiliki makna ganda begitu. Oke, dari sini dulu, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Ataukah sudah cukup, teman-teman? Gimana? Boleh respon di kolom chat atau on mic juga nggak apa-apa. Kalau tidak ada, maka Bu Dinda anggap kalian paham ya. Oke, thank you Kirana. Ringo gimana Ringo? Mau ngomong kayaknya? Cukup, Bu. Gimana? Sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup. Nah, teman-teman mungkin itu aja ya. Bu Dinda mohon maaf banget tadi sempat mundur jauh ya. Karena memang ada kendala teknis sebentar dan alhamdulillah hari ini juga lancar aja ya walaupun sempat molor. Teman-teman nanti juga bisa melihat LMS untuk belajar lagi atau dibaca-baca lagi, dilihat lagi nanti juga akan ada bank soal yang bisa kalian kerjakan yang bisa digunakan untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi yang saat ini kita pelajari sama-sama. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari Bu Dinda. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah mau bergabung. Semangat terus belajarnya. Semangat PKL-nya. Habis ini mau selesai ya. Dan semoga kalian diberi kelancaran saat nanti TKA berlangsung. Bu Dinda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Oke, Pagi, pagi, terima pagi, pagi, kasih. pagi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.